Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video presentasi dari kelompok H. Kelompok H terdiri dari Dias Rizky Juli Andika Putra, Galuh Tafana Dewi, Husnulia Oktaviana Harsuti, Sinja Nur Mustika Jati, dan saya Haliza Inaya Rahmi. Di sini kami akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Saya Galuh Tafana Dewi, NIM 20081030301092, ingin menjelaskan tentang apakah proses penegakan hukum di Indonesia sudah cukup berkeadilan. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan, dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, dan bernegara. Maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi akan tetap tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Saya Husnulia Oktaviana Harsuti dengan NIM 200810101042 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dari penjelasan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun, dalam keadaan tertentu, penegakan hukum tidak selaras dengan undang-undang tersebut. Salah satu contohnya pada bulan Juli tahun 2019, di mana pengusaha Martin P. Silitonga dan advokat Arif Fitriawan menyuap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu R. Iswahyu Widodo dan Irwan yang diberikan melalui perantara Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yaitu Muhammad Ramadan untuk mempengaruhi putusan perkara perdata nomor 262 perdata G 2018 PN Jakarta Selatan. Meskipun begitu, pengusaha Martin P. Silitonga dan advokat Arif Fitriawan telah mendapat ganjaran atas perbuatannya. Kedua orang tersebut telah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu pengusaha Martin P. Silitonga dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan pidana penjara dan advokat Arif Fitriawan yang dijatuhi 3 tahun 10 bulan pidana penjara. Kedua terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 150 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Mereka dinyatakan bersalah terkait kasus suap pengurusan perkara di PN Jakarta Selatan dengan uang sebesar 150 juta dan 47.000 dolar Singapura. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK ingin mendalami dahulu dua vonis yang diputus Majelis Hakim. Vonis Majelis Hakim terhadap dua terdakwa ini lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut Arif 4 tahun penjara dan Martin 5 tahun penjara dengan denda sebesar 150 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Selanjutnya saya Sinja Nur Mustika Jati dengan NIM 28030101064. Siapapun dan apapun pekerjaannya, apabila dia melanggar hukum, maka di hadapan hukum yang berlaku di negeri ini akan mendapatkan kedudukan yang sama. Ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu disebabkan oleh tidak diikutnya asas-asas berlakunya undang-undang.
Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang. Ketidakjelasan arti dalam undang-undang yang berakibat kesalahan penafsiran dan penerapannya. Yang dimaksud penegakan hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun yang tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, penasihat hukum, atau advokat. Hakim berada dalam peranan yang sangat penting menentukan dalam pengambilan keputusan yang diharapkan akan lahir sebuah keadilan dalam penerapannya. Hakim berada dalam kemandirian sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimana permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk memutuskan secara adil dan bijaksana. Namun, permasalahan tidak sesederhana itu, sebab kenyataan penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dan tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Selanjutnya, saya Dias Rizky Juli Andika Putra, NIM 2008 10 20 11 26. Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegak hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Akibatnya, para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakat yang terus bertambah, sehingga aparat penegak hukum tidaklah dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegak hukum. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelampiasan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat beserta tatanan, status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini disebabkan baik karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapan punnya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum juga merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan dalam penegak hukum. Dibutuhkan suatu gerakan bersama secara nasional yang teratur, tertata, dan terlaksana untuk menumbuhkan penegak hukum yang berkeadilan dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok masyarakat saja. Kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan adalah penegakan hukum di Indonesia sudah cukup berkeadilan. Akan tetapi semua itu harus didukung dengan adanya kerjasama antara para aparat penegak hukum dengan masyarakatnya, sehingga akan tercipta suatu kondisi di mana hukum yang berlaku pada negara tersebut akan berkeadilan. Nah, hukum yang berkeadilan adalah hukum yang tidak pandang bulu, tidak melihat siapapun dan tidak melihat apa itu pekerjaannya. Apabila melanggar hukum, maka di hadapan hukum mereka mendapat kedudukan yang sama. Begitulah seharusnya hukum ditegakkan. Berikut ini adalah sumber dari materi video yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.